Assalamualaikum semua. Halo guys, ketemu lagi di channel saya. Hari ini tentang mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa. Namun sebelumnya tolong ya yang belum subscribe ya, gratis loh. Jangan lupa ditonton sampai selesai dan di like ya. Terima kasih. Selanjutnya langsung kita ke materinya. Di sini ada tiga contoh nanti ya. Contoh yang A dulu. Contoh yang A ini contoh mudah ya, soal-soal mudah yang langsung ketemu jawabannya. Saya tulis aja langsung contohnya ya. Contoh 1. Di sini ada 0,3, 0,8 dan 0,40. Terlalu besar komanya ini ya. Untuk penyelesaian soal seperti ini sangat mudah ya guys ya. 0,3 jika dirubah menjadi bentuk pecahan biasa, ingat di belakang koma ada satu angka, berarti per 10 ya. Nolnya hanya satu karena satu angka. 3 langsung kita tulis di atasnya seperti ini. 0,8 sama dengan yang ini, di belakang koma hanya ada satu angka, berarti per 10 juga. 8 taruh di atasnya. Hanya saja kalau ini tadi langsung ketemu jawabannya ya, karena salah satunya sudah bilangan paling kecil 3, bilangan prima. Yang ini harus kita rubah karena 8 per 10 bukan pecahan paling sederhana, jadi kita sederhanakan seperti biasa dengan cara dibagi ya. Dibagi berapa? 2 ya, dua-duanya bisa dibagi 2 sama dengan berapa? 4 per 5. Nah ini jawaban atau pecahan paling kecilnya 4 per 5 atau paling sederhana. Sekarang yang contoh ketiga 0,40, mohon maaf komanya kecoret terlalu panjang ya. Ini langsung sama dengan seperti di atas ya, per 100 ini ya, karena di belakang koma ada 02, berarti per 100 tulis duluan enggak apa-apa, juga ini juga ditulis duluan enggak apa-apa. 40 di sini. Kalau misalnya mau dibagi menjadi pecahan yang paling sederhana, cara membaginya bisa bermacam-macam. Bisa dibagi dengan 10, yang atas 10 bawah 10, berarti berapa? 4 per 5. Maaf, 4 per 10 ya. 40 bagi 10 4, 100 bagi 10 10. Karena ini masih besar, bilangannya masih besar, pecahannya masih besar, bisa kita sederhanakan lagi. Dibagi berapa? 2 ya, sama dengan 2 per 5. Ini cara pertama. Cara yang kedua, misalnya bisa juga langsung dicoret ya, 40 per 100. Karena di sini ada 0, ini langsung dicoret begini juga boleh. Sama dengan berapa? 4 per 10. 4 per 10 nya tetap kita sederhanakan seperti di atas, dibagi 2 ya. Sama dengan berapa? 4 bagi 2 2, 10 bagi 2 5. Sama ya. Sekarang yang selanjutnya, cara selanjutnya bagi anak-anak yang suka menyederhanakan dengan bilangan kecil-kecil, 2 begini juga boleh. 40 bagi 2 berapa? 20. 100 bagi 2 berapa? 50 gitu ya. Terus dibagi 2 lagi gitu ya, boleh. 20 bagi 2 berapa? 10 ya. 50 bagi 2 25. Terus ini tidak bisa bagi 2 ya, bagi 5 ya. 5, yang ini 5. 10 bagi 5 2, 25 bagi 5 5. Sama kan ya hasilnya. Ini yang terakhir ini ya, agak cepat yang ini. 40 per 100 sama dengan berapa? Misalnya suka dibagi 2 ya, sama dengan
Ini 20, ini 50. Kalau mau dicoret seperti ini juga langsung enggak apa-apa. Maaf. Iya. Langsung ketemu ya, sama dengan 2/5. Yang ini langsung ketemu. Ya. Baik, untuk contoh yang pertama, contoh A bagaimana, paham ya? Sekarang kita contoh yang B. Contoh yang B. Contoh yang B ini soal keempat ya, soal keempat. Soal keempat, misalnya 0,875 gini ya. Nah, ini kan dilihat ya, di sini ada 3 bilangan di belakang koma, berarti per 1000 ya. Per 1000 1 2 3 1 2 3 875 nya di kalau pecahan yang sangat besar ini seperti ini enaknya dibagi dengan bilangan besar juga. Berapa ya? Yang ini 25 Nah, anak-anak kan kesulitan, bilangannya besar, pembaginya juga besar, maka kita bisa menggunakan pembagian acak ya, 875 ya, 875 dibagi 25 gitu ya. 87 dulu, 87 dibagi 25 dapat 3 ya, 3 kali 25 75, ini dikurangi 7 kurang 5 2, 8 kurang 7 1, 5 turun. 125 bagi 25 berapa? 5 ya, 5 kali 25 125. Kalau sudah ketemu ya, sekarang yang 1000 dibagi 25 ya, 1000 dibagi 25, 10 enggak bisa ya, berarti yang 100 yang ini ya, yang 100 ini kita bagi 25 4 ya, 4 kali 25 100, 0 nolnya, karena sudah 0 nya langsung pindah aja ke sini. Nah, sudah ketemu ya, ini kita pindah di sini sama dengan berapa? 875 dibagi 25 hasilnya 35. 1000 kurangi dibagi 25 hasilnya 40. Nah, ini masih perlu dikecilkan ya. Dibagi berapa ini? Bagi 5 yang enak. Bagi 5, 35 bagi 5 sama dengan berapa? 7. 40 dibagi 5 sama dengan berapa? 8. 7/8. Terlalu kecil ya tulisannya. Oke, untuk contoh selanjutnya saya buatkan agak besar ya. Bagaimana, paham ya untuk soal keempat? Soal kelima, soal kelima mirip dengan ini ya, contohnya 0,250. Nah, ini ya, karena berapa ini di belakang koma ada berapa angka? Per 1000 berarti ada 3 angkanya, terus 250. Ini juga boleh langsung disederhanakan begini, boleh, karena di sini ada 0 ini satu ya, dicoret gini ya. Sisanya berapa? 25/100. Ini disederhanakan dengan berapa? Misalnya dengan bilangan yang besar, atau langsung dibagi 25 begini boleh, bagi 25 boleh, dapat 100 bagi 25 dapat 4, langsung ketemu 100/4 gini ya. Kalau mau dibagi dengan cara yang pendek seperti ini ya, dengan cara yang panjang maksudnya, 25 dibagi 5 boleh, 100 bagi 25 boleh, tapi kalian harus menggunakan pembagian acak atau porokapit ya, bahasa Jawanya porokapit. Untuk yang belum hafal perkalian ya, bisa gunakan cara seperti ini. Bagaimana, paham ya? Untuk cara yang contoh yang C ya, yang C taruh di mana ini? Taruh di sini ya, besar gini. C contohnya
Nah, ini pecahan biasa, maaf desimal, tapi hasilnya nanti agak rumit gitu ya. Berarti contohnya, contoh nomor 6, saya tulis di sini ya, nomor 6 1,1 gitu ya. 1,1 itu sama dengan berapa? 1, ingat 1 ini adalah bilangan di belakang koma, jumlahnya cuma 1, berarti per 10, nolnya cuma 1 ya. Nah, 1 dan 1 ditulis di sini, berarti 11 per 10. Ingat, semua bilangan pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut itu harus dirubah jadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? 11 ya dibagi 10 sama dengan 1, sisanya berapa? Sisa 1. Nah, yang ditulis duluan yang ini ditulis duluan, sisanya terus per 10-nya sama dengan berapa? 1 per 10 begini ya. Ini versi saya, versi buku ilmiah cara mengerjakannya. Contoh yang selanjutnya, misalnya contoh ke-7. Contoh ke-7 misalnya berapa ya? 2,3. Nah, ingat di belakang koma hanya ada satu angka, berarti per 10. Terus 23 nya taruh di atasnya. Bukan 23 lebih besar daripada 10, maka pembilangnya besar, harus dirubah jadi pecahan campuran. Pecahan campuran seperti ini ya, ini pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Yang satu ini bilangan bulat, 1 per 10-nya bilangan pecahan biasa. Kita rubah seperti tadi ya, 23 per itu kan sama dengan dibagi ya. 23 dibagi 10 sama dengan berapa? Kalau tidak bisa, anak-anak bisa menggunakan pengurangan berulang. Pembagian itu kan sama dengan pengurangan berulang. Jadi tulis di sini 23 dikurangi 10, sisa berapa? Sisa 13. 13 dikurangi 10, sisa berapa? 3. Nah, kalau sudah nggak bisa dikurangi, selesai. Ditulis di sini 10-nya ada berapa? 10-nya ada 2. Sisanya berapa? Sisa 3. Ini ya. Jadi 20 dibagi 10 itu sama dengan 2, sisa 3. Kok dapat 2? Ini 10-nya ada 2, sisanya 3. Kalau sudah, ditulis jawabannya berapa? Yang ini dulu, jangan lupa yang tengah, belakang, depan. Tengah ditulis sama dengan 2, sisanya taruh di atas begini pembilangnya. Yang dibagi tadi ditulis sebagai penyebut. Bagaimana, paham? Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan atau request materi yang ingin disampaikan ya, khusus untuk SD ya, terutama kelas 4, 5, 6, bisa pesan, bisa IPS, IPA ya, kita gunakan mapel aja supaya lebih fokus ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Mohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan channel ini. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa ditonton sampai selesai dan di like. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.